Baik, lu pernah nggak sih kepikiran kenapa di Al-Quran kita sering banget tuh diingetin kalau setan itu musuh kita. Bahkan di surat Fatir ayat 6 tuh sungguh setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Nah, kenapa harus sampai menyuruh kita memperlakukan ia sebagai musuh gitu? Pertanyaan sih bagus ya. Pertanyaan yang bagus nih. Nah, kalau kita bedah ayat tersebut, itu Allah sedang mengingatkan kita tentang mindset. Banyak dari kita nih yang tahu kalau setan itu adalah musuh. Tapi di dalam keseharian kita itu malah memperlakukan bisikannya itu seperti teman dekat atau bahkan seperti suara hati kita sendiri tuh. Ketika malas ibadah atau ingin berbuat curang, kita itu mengira bahwa itu tuh murni keinginan kita. Padahal di ayat tersebut itu kelanjutannya ngeri itu, Sa. Artinya itu karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi mereka itu punya goal atau tujuan yang jelas, yaitu menyeret kita jatuh bersama ya mereka ini, si setan-setan ini. Bener sih ya. Ini pasti kita bakal pasang kalau kayak gitu tuh bakalan pasang benteng pertahanan gitu dong. Iya. Tuh kalau misalnya disambungin tuh ke surat Al-A'raf ayat 16 sama 17, kan di situ kan justru malah dibongkar tuh ya gimana taktik mereka. Ingat kan waktu iblis dia bersumpah waktu setelah diusir tuh. Nah, itu supaya itu agak-agak ngeri ya. Karena di ayat 16 itu iblis berkata, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, perhatikan kata selalu menghalangi. Nah, di sana itu artinya ya operasi 24 jam tanpa henti. Nah, gitu, Sal. Jadi sampai kiamat pun mereka masih terus beroperasi. Sampai kiamat berarti ya. Nah, ini tuh yang bikin merinding tuh rincinya tuh di taktik di ayat 17 tuh ya. Yang mereka tuh bilang dia akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri mereka. Nah, secara logisnya ya, ini berarti kan menunjukkan kepungan buat kita sendiri kan? Iya, nah itu betul banget tuh. Banyak para alim ulama tafsir menjelaskan arah-arah ini sangat logis. Kalau dari depan itu mereka mengaburkan masa depan kita, terus membuat kita ragu akan adanya dunia akhir atau hari akhir, atau juga itu membuat kita terlalu ambisius untuk mengejar dunia sampai menghalalkan segala cara. Nah, kemudian adalah yang dari belakang. Mereka itu selalu memanfaatkan masa lalu, membuat kita larut dalam penyesalan yang berlebihan atau malah sebaliknya. Kemudian membuat kita terbuai dengan angan-angan yang kosong atau dengan cinta dunia yang berlebihan. Kemudian dari kanan. Nah, ini yang paling menipu nih. Mereka masuk lewat jalur kebaikan atau ketaatan, menumbuhkan rasa sombong, rasa diri paling suci atau beribadah, tapi ingin dipuji-puji oleh orang-orang. Nah, kemudian ada lagi satu lagi, yaitu dari jalur kiri kita. Nah, ini adalah jalur maksiat secara terang-terangan, dosa, syahwat, taub, dan pelanggaran hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, Ngeri juga ya. Ini kalau diperhatiin tuh kan, itu kan ada 4 penjuru ya, depan, belakang, kanan, kiri. Nah, ada tuh 2 arah yang nggak disebut tuh. Nah, itu arah apa aja sih? betul. Nah, para ulama menjelaskan
bahwa iblis itu tidak bisa menutup arah dari atas dengan dari bawah. Nah, arah atas itu adalah vertikal antara hambanya dengan Allah. Nah, biasa melalui jalur doa, taufik dan rahmat. Sedangkan dari bawah itu adalah posisi ketika seorang hamba bersujud, merendahkan diri serendah-rendahnya. Nah, di hadapan Sang Pencipta. Jadi seketat apapun kepungan dari para setan dari 4 penjuru tersebut, benteng pertahanan kita tetap aman selama jalur atas dan bawah itu terus aktif, Sal. Jadi jangan dikurang-kurang. Berarti itu target akhir dari semuanya itu tuh sederhana tapi fatal ya. Ya, Investasi jangan, resikonya sangat besar gitu loh, walaupun sederhana gitu loh. Dan itu membuat orang tuh kufur nikmat dan selalu rasa berkurang ya. iya, itu betul banget, Sal. Jadi kesimpulannya kalau kita gabungkan kedua surat ini yang pertama surat Fatir ayat 6 itu memberi kita warning dan perintah untuk selalu waspada terhadap para setan. Kemudian ada lagi surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Ini adalah membongkar peta strategi tuh musuh kita. Jadi nggak ada alasan lagi buat kita untuk leha-leha atau bersantai. Solusinya apa? Yaitu tadi kita perkuat sujud dan perbanyak syukur supaya kepungan dari 4 arah itu yang nggak mempan, Sa. Ya, jadi gitu ya. Jadi kan kita harus meningkatkan rasa syukur kita, tambah harus ibadah kita juga harus tahu kan itu ya. Ya, betul. Ya Pak. Nah, nggak salah, Sa. Ada lagi, Sa? Mau tanya kan? Jadi itu dulu aja. Oke, Lanjut cukup ya. kerja. Kita lanjut ya. Boleh.